Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan merupakan karunia yang sangat besar bagi manusia. Allah menciptakan hutan dengan kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur manusia atas Tuhannya, maka manusia wajib memelihara menjaga kelestarian hutan dan alam. Ada banyak hutan luas di dunia ini, dan salah satunya adalah hutan Amazon. Hutan Amazon adalah hutan hujan di Amazon, Amerika Selatan. Hutan Amazon meliputi wilayah seluas 7 juta kilometer persegi. Walaupun hutannya sendiri seluas 5,5 juta kilometer persegi, terletak di 9 negara. Brazil dengan 60% hutan, Kolombia, Peru, Venezuela, Ekuador, Bolivia, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Amazon juga termasuk hutan tropis paling luas di dunia dan memiliki dua nama lain, yaitu paru-paru dunia, karena menghasilkan 30% dari seluruh oksigen di bumi, dan neraka hijau karena setiap tahun sungainya meluap. Lebatnya hutan membuat semua terlihat sama dan yang terakhir, karena banyak serangan dari serangga buas yang sebagian besar belum dinamai. 30% dari jumlah seluruh binatang dan setengah dari seluruh spesies tanaman ada di hutan ini. Beberapa jenis binatang di hutan ini adalah jaguar, tapir, anaconda, boa, kupu-kupu murpo biru, elang harpi, sloth, caiman, babi hutan, ikan, dan masih banyak lagi. Tak bisa dibayangkan, andaikan tersesat dalam hutan Amazon yang sangat luas dan lebat itu, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar akan tersesat dan selalu dihantui oleh terkaman binatang buas yang lapar. Nah, baru-baru ini ada seorang ibu dan ketiga anaknya tersesat di dalam hutan Amazon di Peru. Dan mereka pun tersesat jauh ke dalam. Apa kemudian yang terjadi pada mereka? Mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Tekan tombol like jika suka dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Setuju? Maria Olivia Perez pergi bersama ketiga anaknya ke perkebunan milik mantan suaminya yang terletak di Bella Vista. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu 90 menit ini tiba-tiba berubah menjadi perjalanan panjang selama 34 hari. Karena mereka tersesat di dalam hutan Amazon. Maria tersadar bahwa mereka tersesat di dalam hutan dan akhirnya ia memutuskan untuk bermalam di bawah pohon saat hujan deras. Keesokan harinya, Maria dan ketiga anaknya yang masih 10 hingga 14 tahun usianya kembali mencari jalan pulang. Tapi mereka semakin tersesat di dalam hutan. Maria dan ketiga anaknya tidak makan selama 5 hari. Mereka bertahan hidup dengan meminum air yang jatuh dari pepohonan. Kemudian Maria memutuskan untuk menangkap ikan dan anak-anaknya pun menyantap ikan mentah hasil tangkapannya dari sungai. Ketiga anaknya mengalami penurunan berat badan yang drastis, ditambah dengan kondisi kulit kering yang mengelupas. Maria juga mengaku bahwa selain ikan segar, mereka juga bertahan hidup dengan buah liar yang tumbuh di dalam hutan. Setiap harinya mereka menyantap buah liar yang ditemukan dalam hutan dan mengesampingkan fakta bahwa buah liar itu bisa saja beracun. Saya tidak suka dengan buah yang ada biji-bijian karena saya pikir buah liar itu bisa saja beracun. Tapi jika anak-anak saya memakan buah liar itu dan ternyata mereka meninggal, saya tidak mau sendirian di dalam hutan. Jadi saya juga ikut memakan buah liar tersebut, ungkap Maria. Maria mengaku bahwa ia sudah berteriak dan meminta pertolongan, tapi bantuan itu tidak pernah datang. Sang mantan suami menyadari hilangnya Maria dan ketiga anaknya. Ia pun segera melapor ke kantor polisi dan melakukan pencarian. Lebatnya hutan Amazon mempersulit pencarian
Maria bahkan berpikir bahwa dia dan anak-anaknya akan mati kelaparan di dalam hutan. Untungnya mereka menemukan seorang nelayan dengan kapal kayu melintas di sungai itu. Nelayan itu pun langsung menyelamatkan Maria dan anak-anaknya yang sudah berada di dalam kondisi kritis. Saat ditangani tim medis, Maria dan anak-anaknya mengalami kekurangan gizi dan kelaparan. Untunglah mereka berhasil diselamatkan, karena selain hewan-hewan buas, di dalam hutan Amazon juga banyak suku-suku primitif yang salah satunya ada yang tidak suka dengan kedatangan manusia dari luar. Suku paling berbahaya di hutan Amazon. Hutan Amazon masih penuh misteri, seperti soal kehidupan di sana, terutama suku-suku yang hidup di pedalaman hutannya dan sulit untuk ditemui. Salah satunya adalah suku Huaorani. Suku Huaorani menempati wilayah di pedalaman hutan Amazon di sebelah timur Ekuador, tepatnya di sepanjang aliran sungai Napo dan ke sungai Curaray, yang mereka sebut nama wilayahnya Quehuereyono, wilayah yang sangat sulit dijangkau. Suku Huaorani yang terbiasa tidak memakai pakaian diperkirakan telah menempati hutan Amazon sejak 1000 tahun silam. Hidup suku Huaorani sangat tergantung pada alam. Mereka minum dari sungai, berburu dan memetik buah-buahan. Mereka tahu mana buah yang berbahaya atau sungai mana yang penuh dengan buaya dan dilarang mendekat ke sana. Suku Huaorani juga masih menjaga kepercayaan leluhur. Salah satunya larangan berburu rusa yang karena dianggap matanya seperti mata manusia. Satu lagi, mereka dilarang membunuh ular sebab merupakan simbol pertanda buruk. Ketika di abad pertengahan, pelayar dari Eropa mendarat di Amerika Selatan dan bangsa Spanyol menjajah Ekuador, suku Huaorani berani berperang. Mereka menolak untuk dipindahkan ke daerah kota dan menjaga hutannya tetap terjaga. Dari catatan sejarah, suku Huaorani tercatat tak pernah kalah. Terang saja, mereka begitu paham seluk-beluk hutan Amazon. Ditambah, senjata utamanya adalah sumpit racun sepanjang 2 meter. Nama senjata sumpit yang dipakai suku Huaorani adalah tapa, yang ternyata sudah menjadi senjata umum bagi suku-suku di Amazon lainnya. Biasanya mereka menggunakan racun tersebut untuk berburu hewan. Ketika buruannya kena, maka otot-otot hewan akan lemas seperti lumpuh. Tapi kalau target mereka adalah manusia, maka lain ceritanya. Dosisnya akan ditambah dan bisa mengakibatkan kematian. Para penebang liar di hutan Amazon pun merasakan kengerian suku Huaorani. Mereka diserang kala sedang menebang pohon-pohon di sana. Tak ayal, suku Huaorani begitu marah karena rumah mereka dirusak. Julukan suku berbahaya lantas disematkan kepada suku Huaorani. Sebenarnya mereka tidaklah berbahaya dan tidak akan menyerang kalau hutannya tidak dirusak. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silakan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.